Oke, ya ini sudah live lagi nih kita di Text Live ya, IG Live milik Dijen Pajak RI. Ya, kawan-kawan pajak sambil melihat teaser ya, teaser yang sedang tampil di gadget kawan-kawan pajak semua, silakan diberitahukan kepada teman-temannya ya, kawan pajak yang lainnya. Acara Text Live sudah mau dimulai ya. Kita bergabung di acara Text Live. Mungkin saya bisa melihat di layar Instagramnya, apakah sudah beberapa orang yang tampil ya? Wah, sudah makin banyak ya. Karena memang seperti yang kawan-kawan pajak lihat ada di teasernya yang sudah ada di story IG juga ya. Kita mau bahas lagi nih terkait dengan PMK 66 terkait pajak penghasilan atas imbalan atau penggantian berupa natura dan atau kenikmatan yang kemarin di acara Text Live sebelumnya ya di episode ke-100 kita share happiness gitu ya, bagi-bagi hadiah. Ternyata banyak juga yang mengisi di kolom komentar untuk tolong dong dibahas lagi nih bapak-bapak semua yang ada di Text Live gitu ya, untuk membahas terkait dengan PMK 66 terkait natura dan atau kenikmatan yang mungkin memang ya kawan pajak memang ingin memahaminya lebih jauh lagi gitu ya, dari apa yang sudah disampaikan di acara Text Live sebelum-sebelumnya ya, di 2 episode terkait dengan natura atau kenikmatan, dan sekarang minta lagi nih untuk dilakukan pembahasan tersebut. Oke, teasernya sudah berhenti ya, kita mulai saja Text Live-nya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan pajak, jumpa lagi di Text Live ya, di IG Live milik Dijen Pajak RI. Bersama saya, jangan sampai bosen ya, saya lagi gitu ya. Bersama saya si Ikal yang suka makan rujak, Iqbal si penyuluh pajak. Nah, di sini ya seperti di teaser tadi ya, dilihat bahwa kita sudah masuk ke episode 101 atau 101 ya, 101. Tapi kita masih bahas terkait dengan natura dan atau kenikmatan, tapi lebih kepada FAQ. Nah, di sini saya sebagai penanya ya, nanti ya ada yang akan menjawab nih teman saya dengan Mas Jauki. Mungkin Mas Jauki silakan menyapa kawan pajak terkait dengan Text Live kita hari ini. Silakan Mas. Terima kasih Mas Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak semuanya. Salam sehat ya, semoga tetap semangat ya. Dan memang untuk sore-sore itu paling enak kita belajar pajak melalui Text Live. Mengedukasi, menginspirasi. Wih, mantap. Oh iya Mas, ya sampai lupa. Tadi kita udah ngobrol nih. Ternyata episode ke-101 ini bertepatan dengan Hari Veteran Nasional. Benar sekali. Nah, Veteran Nasional gencatan senjata pada tanggal 10 Agustus 1949 gitu ya, setelah para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia melawan tentara Belanda. Nah, sebagai penghargaan, maka tanggal ini di tanggal 10 Agustus ini gitu ya, itu ditetapkan sebagai Hari Veteran Nasional. Seperti itu. Nah, kalau pahlawan di zaman dulu berjuang untuk istilahnya mencapai kemerdekaan gitu ya. Nah, bagi pembayar pajak juga pahlawan juga nih Mas. Pahlawan masa kini ya Mas Iqbal pahlawan masa kini karena dengan membayar pajak membantu negara membangun negara ini menjadi lebih baik seperti itu. Oke, Mas Joki. Ya, Mas Iqbal. Di Text Live kita kali ini kita mau bahas lagi terkait dengan natura atau kenikmatan, tapi sekarang konsepnya FAQ nih. FAQ. Jadi saya dan Mas Joki juga dan teman-teman Text Army ya, sesama fungsional penyuluh, sudah mensarikan beberapa pertanyaan yang sering timbul nih Mas. Terkait dengan mulai diberlakukannya PMK 66 di tanggal 1 Juli 2023 gitu ya. Nah, kita sudah melakukan edukasi Mas kemana-mana gitu ya. Nah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan timbul. Nah, hari ini saya coba untuk mencarikan beberapa pertanyaan yang memang frekuensinya lebih banyak ditanyakan oleh kawan pajak. Saya akan menanyakan ke Mas Joki. Nanti Mas Joki silakan menjelaskan ke kawan pajak. Oke. Ya. Yang pertama kita masuk saja langsungnya Mas Joki. Kita masuk ke pertanyaan terkait dengan natura atau kenikmatan, di mana bagian temanya adalah makanan dan atau minuman. Nah, saya sudah mencarikan, ada di HP saya nih Mas Joki. Pertanyaannya adalah berapa batasan nilai untuk menentukan natura yang bukan objek pajak bagi penerimanya terkait makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Silakan Mas Joki. Oke, jadi benar sekali ya kawan pajak yang memang berkaitan dengan
fasilitas natura dan atau kenikmatan ya, berkaitan dengan makanan minuman yang diberikan kepada seluruh pegawai ini seringkali ditanyakan ya, apakah itu dari selama waktu webinar ataupun waktu e-live juga banyak menanyakan juga. Ya, betul. Jadi benar memang kita tahu ya, defaultnya adalah dengan diterbitkannya waktu setelah ada PP ya, Undang-Undang HPP, kemudian ada PP 55 tahun 2022, kemudian adalah PMK 66 tahun 2023. Di sini defaultnya ada pada dasarnya adalah ya, natura dan atau kenikmatan memang merupakan objek pajak bagi penerimanya, tetapi ada yang dikecualikan. Salah satunya adalah makanan minuman yang diberikan kepada seluruh pegawai. Ya. Hal ini sebenarnya sudah diatur nih Mas Ibal di dalam aturan sebelumnya di PMK 167 tahun 2018 ya. Jadi memang di sini diatur lagi di dalam PMK 66 tahun 2023, tepatnya di pasal 5 di sini ya diatur ya. Pengaturannya masih sama, makanan minuman yang diberikan kepada seluruh pegawai bukan merupakan objek pajak bagi penerimanya. Tetapi di sini memang ada batasannya di sini Mas Ibal. Yang baru nih, yang baru ya ada batasannya. Baru di sini ada batasannya disampaikan. Ya memang di sini tujuannya memberikan asas keadilan nih kepada penerimanya di sini, karena memang sifatnya kan defaultnya kan deductible, taxable, tapi di sini deductible tapi non taxable di sini ya. Nah, di sini batasnya adalah 2 juta per bulan. Maksudnya bagaimana 2 juta per bulan? Jadi kalau kita lihat di sini ya, 2 juta per bulan atau yang disepakati atau yang kebiasaan diberikan oleh perusahaan. Contohnya mungkin ya untuk kawan pajak, kalau semuanya di perusahaan nih, Mas Ibal bekerja di suatu perusahaan contohnya. Kemudian perusahaan itu memberikan kebijakan bahwa akan diberikan natura berupa makan atau minum di sini ya. Batasannya berapa? Batasannya semuanya ditentukan. Anggap aja 3 juta, semuanya berikan 3 juta. Maka batasannya tidak lagi 2 juta tapi menjadi 3 juta. Kalaupun nanti ternyata ada pegawai luar ya, pegawai dinas luar yang diberikan kupon makanan di atas 3 juta, maka selisihnya merupakan objek pajak. Beda ceritanya kalau ternyata ya di perusahaan itu memberikan kebijakan bahwa diberikan seluruh pegawai diberikan natura berupa makan minuman ya. Di sini adalah besarnya anggap aja 1,5 juta per bulan. Per pegawai per bulan. Kemudian ada juga mungkin di sini pegawai dinas luar yang berikan kupon makanan ya, tapi nilainya adalah 2 juta. Berarti ada selisih nih yang di kantor diberikan 1,5, yang di luar 2 kemudian juta. Di kantor berikan kupon ya, nilainya 2 juta. Tadi. Tapi karena masih di bawah batasan 2 juta, maka seluruhnya tadi bukan merupakan objek pajak. Itu maksudnya di situ. Gitu ya kalau pajak ya terkait dengan makanan atau minuman yang diberikan kepada seluruh pegawai. Tadi ada 2 ya. Ketika makanan minuman itu memang dibagikan untuk pegawai di kantor, tadi ada batasan sesuai regulasinya ada 2 juta. Tapi ternyata kalau memang ada kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerjanya bahwa terkait dengan batasannya bisa lebih tinggi dari 2 juta gitu ya Mas Yogi ya. Benar sekali. Dan juga perlu diperhatikan juga terkait dengan untuk petugas yang memang pegawainya ya, pegawainya bekerja di luar gitu ya. Nature-nya memang bekerja di luar gitu ya Mas. Benar sekali. Memang tugasnya adalah bekerja di luar di sini Mas Ibal ya. Jadi bukan pegawai yang di kantor tapi dia satu ketika bekerja di luar, bukan seperti itu ya. Bukan jadi, seperti itu. Karena sifatnya memang bekerja di luar, makanya dia tidak bisa makan di tempat kerja, mendapatkan kupon tadi ya. Benar sekali. Yang nanti besarannya memang disesuaikan dengan kesepakatan tadi. Bisa lebih dari 2 juta ataupun juga diperhatikan ketika memang ternyata tadi Mas Yogi sampaikan. Oh 1,5 di kantor, oh di luar dikasihnya 2,5 gitu ya. Nah ternyata ada sisa lebihnya, ya itulah objek pajaknya. 2,5 dikurangi 2 juta tadi kan batasnya ada sampai dengan 2 juta tadi Mas Iqbal ya. 2,5 kurangi 2 juta 500-nya. 500 itu menjadi objek pajak. Benar sekali Mas Iqbal. Itu yang pertanyaan pertama. Kita masuk pertanyaan kedua Mas Joki nih. Nah pertanyaan kedua ini FAQ. Di FAQ kita gitu ya, untuk kata kuncinya adalah reimbursement. Wah, ini yang sering ditanyakan oleh kawan pajak juga nih Mas Yogi nih. Nah, masih terkait dengan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Nah, untuk kenikmatan berupa reimbursement, uang makan dan minuman yang diberikan kepada pegawai yang bertugas di luar kantor, apakah dapat dibebankan sebagai biaya dan bukan merupakan objek PPh? Nah, seperti apa Mas Yogi? Silakan menjelaskan kepada kawan pajak. Ini sekarang sering kali juga ditanyakan ya, kalau reimbursement bagaimana nih? Batasannya apa? Kalau dalam pengaturan PMK 66 tahun 2023 di sini sampaikan bahwa kupon makanan yang akan di reimbursement di sini ya, boleh menjadi natura yang dikecualikan dari objek pajak jika memang diterima oleh
pegawai dinas luar tadi kan Mas Iya, betul. Mas Iqbal ya. Iya. Jadi contohnya apa sih pegawai dinas luar? Pertama adalah bagian pemasaran, mungkin pegawai transportasi atau pegawai lain yang memang sifatnya tugasnya adalah dinas luar di sini. Nah, kemudian sempat juga disampaikan mungkin kalau ada kawan kerja yang mengikuti webinar, lalu bagaimana dengan reimbursement yang lain? Nah, disampaikan juga walaupun tidak tertuang di dalam PMK 66 tahun 2023 ini, reimbursement yang berkaitan dengan penanganan penyakit yang sifatnya darurat itu pun diperbolehkan dan bukan diperbolehkan ya, bukan merupakan objek pajak bagi penerimanya. Oke, mendapat Selain itu, fasilitas dikecualikan gitu ya Mas. benar sekali lah. Selain dua itu, berarti reimbursement itu dianggap pemberian berupa uang. Ya, reimbursement kan dapatnya uang. Sedangkan pengaturan natura dan kenikmatan ini adalah penghasilan atau imbalan yang selain uang tadi, Mas Iqbal. Jadi yang bukan objek pajak adalah reimbursement kupon bagi pegawai luar dan penanganan penyakit yang sifatnya darurat berkaitan dengan kerja tadi. Oke. Gitu, Mas Iqbal. Baik tuh, kawan pajak bisa Itu dijawab batasannya ya, ya. batasannya itu. Jadi terkait reimbursement Ya. yang diatur di PMK 66 itu terkait dengan kupon makanan minuman dan juga terkait tadi ya, Iya. fasilitas kesehatan yang memang darurat nih. Darurat, benar yang sekali. hanya bisa dilakukan pada saat itu adalah melalui Mau reimbursement. tidak mau harus reimbursement Mau karena tidak mau darurat reimbursement gitu ya. Selain itu dianggap penghasilan imbalan berupa uang Oke, tadi. jadi untuk dua itu dikecualikan dari objek, tapi di luar itu sifat reimbursement karena sifatnya adalah pemberian uang itu menjadi objek seperti itu. Oke, kita lanjut lagi Mas Joki ke pertanyaan ketiga nih yang sudah kita sarikan. Nah, terkait makanan dan minuman juga nih. Nah, ini yang banyak ditanyakan juga nih para pekerja gitu ya, bagian dari perusahaan. Nah, ditanyakan makanan dan atau minuman untuk menjamu relasi perusahaan, apakah termasuk natura yang dikecualikan dari objek pajak untuk si penerimanya? Gimana tuh Mas Joki? Nah, ini pertanyaan juga yang sering ditanyakan Betul, nih. betul. Kita harus jeli juga berkaitan dengan makanan untuk relasi. Jadi kita membedakan, kita kembali ke definisi natura kenikmatan ini sendiri, tapi kita juga harus memastikan bahwa ini kalau apakah pemberian makanan minuman berupa imbalan. Kalau berupa imbalan kepada relasi, ya pasti masuk di dalam pengaturan PMK 66 tahun 2023 ini. Beda juga kalau ternyata pemberian makanan minuman atau penjamuan ini berkaitan dengan promosi. Nah, kalau dengan promosi ini berarti sama aja berkaitan dengan kalau kita lihat ya, selama promosi itu berkaitan dengan 3M, berarti deductible dapat dibiayakan, gitu ya. Tapi pastikan promosi, kalau promosi sudah ada pengaturan sebelumnya nih Mas Iqbal, itu nanti berkaitan dengan biaya operasional perusahaan. Dan jika memang ada daftar nominatifnya, maka biaya promosi tersebut memang boleh dibiayakan selama berkaitan dengan 3M. Dan kemudian kalau memang ada daftar nominatifnya, bukan merupakan penghasilan bagi penerimanya. Jadi dipastikan dulu apakah itu penjualan makanan itu nanti arahnya kepada imbalan atau kepada promosi. Biar jelas seperti itu nih Mas Iqbal. Nah, jadi tadi sebagaimana disampaikan oleh Mas Jauki harus teliti dulu Harus gitu teliti ya. dulu nih. Ini maksudnya apa gitu ya? Karena pertanyaan jawabannya bisa Bisa berbeda. jawab berbeda. Apakah terkait dengan promosi gitu ya? Apakah terkait dengan imbalan atau penggantian? Kalau imbalan penggantian ya seperti yang tertuang di judul PMK 66 ya, terkait dengan pajak penghasilan atas imbalan atau penggantian untuk dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Seperti itu tadi semua sudah disampaikan sisanya oleh Mas Joki. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi Mas Joki ke pertanyaan keempat. Nah, kita sudah masuk ke tema selain makanan atau minuman. Oke. Kita masuk terkait dengan K3 nih Mas. K3 nih kalau di daftar pertanyaannya terkait keamanan, kesehatan dan atau keselamatan pegawai. Yang salah satunya adalah terkait fasilitas seragam kerja. Oke. Nah, terkait seragam kerja tersebut yang ada kaitan dengan K3, sebenarnya apakah ada batasan untuk pemberian seragam yang bukan objek pajak bagi penerimanya? Mungkin bisa disampaikan nih oleh Mas Joki karena terkait keselamatan gitu ya. Apakah ada batasan terkait mereknya? Apakah ada batasan terkait jumlah dari nilainya, atas nominalnya fasilitasnya gitu kan? Nah, silakan Mas Joki. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Memang benar sekali ya kawan pajak ya. Kalau berkaitan dengan K3 ini yang sering ditanyakan yaitu berkaitan dengan seragam di sini ya. Kan seragam berbeda-beda nih Pak. Gitu ya. Bisa aja nanti seragam saya itu harganya sangat mahal untuk direksi dan lain-lain. Nah, kalau dalam pengaturan PMK 66 tahun 2023 ini batasannya adalah memang adalah suatu keharusan di sini. Jadi memang kalau kita lihat
PMK ini tidak berdiri sendiri. Jadi disampaikan bahwa kalau berkaitan dengan K3, biar tidak kemana-mana, tidak rancu, ya kita lihat apakah ada undang-undang yang mengatur berkaitan dengan keharusan tadi. Contohnya kalau seragam ya, kita memang tidak menentukan nominalnya di sini Mas Iqbal, karena berkaitan dengan keharusan, berkaitan dengan keamanan, kesehatan, keselamatan, itu nominalnya bisa bervariasi di luar. Contohnya untuk penanganan pandemi endemi ini, pastinya dokter harus menggunakan seragam khusus, hazmat dan lain-lain. Iya, betul. Kan berbeda nih ya dengan mungkin yang dokter yang mungkin hanya untuk memeriksa penyakit seperti influenza dan lain-lain. Kemudian seperti penambangan tambang nih ya, tambang itu kan mereka membutuhkan helm khusus, sepatu khusus. Artinya di sini tidak ada batasan nominal, tapi memang kalau itu adalah suatu keharusan yang diwajibkan oleh kementerian atau lembaga, ya pastinya itu memang bukan merupakan objek pajak bagi penerimanya. Oke, gitu kan pajak ya. Jadi terkait K3 nggak ada istilahnya negosiasi gitu ya terkait batasan nilainya. Atau juga mungkin spesifik harus merek ini. Ya nggak gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk memang menunjang terkait K3 tadi, kesehatan, keamanan, dan keselamatan bagi para pegawainya dalam melakukan pekerjaannya. Dan memang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya ya, beda-beda tadi seperti Mas Yogi sampaikan. Yang tadi sampaikan adalah terkait pandemi dan endemi ya. Masa iya pakai jas hujan Mas Yogi ya? Oh harus pakai hazmat ya, harganya walaupun hazmat nih. Iya, walaupun bentuknya hampir mirip gitu ya, tapi harganya berbeda. Tapi memang untuk menunjang pekerjaannya, ya itulah yang harus dikeluarkan. Karena itu nggak ada batasan nominalnya ya. Karena itu tidak ada batasan nominalnya. Oke. Benar sekali. Kita lanjut Mas Yogi ke pertanyaan kelima ya. Nih masih terkait K3. Mungkin ini yang terakhir terkait K3 nih Mas Yogi. Nah terkait dengan fasilitas antar jemput pegawai. Antar jemput pegawai. Terkait fasilitas tersebut, apakah ada pembedaan nih terkait untuk pegawai level tertentu seperti manajer atau direksi, termasuk kepada fasilitas antar jemputnya itu dikecualikan dari objek pajak bagi si penerimanya atau seperti apa? Silakan Mas Yogi. Oke, jadi benar sekali ya, kalau berkaitan dengan antar jemput pegawai kita mengajunya di pasal 6 ayat 2 ya, PMK 66 tahun 2023 ini. Jadi kalau memang kita nyebutnya adalah sarana antar jemput pegawai, berarti ada pegawai itu semuanya nih, bukan leveling tertentu. Nanti jadi memang kalau kita ngomong antar jemput pegawai beda dengan kalau fasilitas pemberian mobil contohnya nih. Bersampaikan untuk manajer gitu ya. Kalau seandainya ternyata itu fasilitas diberikan, contohnya adalah pemberian mobil yang khusus untuk level manajer contohnya ke atas gitu ya. Kemudian termasuk nanti yang eksklusif ya digunakan dia sendiri, termasuk nanti ada uang bensin, penggantian tolnya di sini. Nah kalau seperti itu, pembelian seperti mobil tadi hanya untuk manajer yang bukan digunakan orang banyak di sini, maka itu berkaitan dengan natura dengan batasan dan nilai tertentu. Di sini kalau seperti itu berarti berlaku threshold di sini bahwa nanti ada batasan ya, bukan merupakan objek pajak jika yang menerima fasilitas yang pertama di sini adalah tidak memiliki saham. Yang kedua adalah penghasilannya tidak lebih dari 100 juta, rata-rata 100 juta per bulan dalam 12 bulan terakhir. Itu ya 12 bulan terakhir rata-rata tidak lebih dari 100 juta. 100 juta itu mulai dihitung dari penghasilan yang berupa uang maupun penghasilan berupa natura kenikmatan ini gitu. Kita jumlahkan. Tapi kalau lebih dari setelahnya 100 juta per bulan dalam 12 bulan terakhir rata-ratanya di situ, maka merupakan penghasilan bagi penerimanya atau dia memiliki saham di perusahaan tersebut. Jadi sudah jelas kan pajaknya. Kalau bisa dilihat itu ada di lampiran ya, ada di lampiran sekali 66-nya terkait fasilitas kendaraan gitu ya. Jadi tidak melihat apakah dia direksi, apa manajer atau pegawai, ketika memang syaratnya tadi ya, tidak ada penyertaan modal atau saham tadi ya. Dan juga rata-rata 12 bulan terakhir itu penghasilannya tidak lebih dari 100 juta, maka terkait dengan fasilitas kendaraannya tersebut itu dikecualikan. Iya, rata-rata 100 juta per bulan per yang terima ya dalam 12 bulan terakhir ya. Dihitungnya dari saat menerima fasilitas. Dihitung dari saat menerima fasilitas. Jadi mungkin 12 bulan ada juga yang bertanya nih Mas Yogi nih, bahwa gimana kalau itu kan tadi syaratnya 12 bulan terakhir. Bener sekali. Ketika baru 4 bulan kerja gimana gitu nyitungnya. Berarti dihitungnya ya 4 bulan tadi ya, proporsional tadi gitu ya. Karena ada hubungan dengan pemberi kerja, dihitungnya 4 bulan ya semenjak kerja di situ. sekali. Siap dijawab, sudah jelas gitu ya. Kawan pajak, kita lanjutkan lagi kepada pertanyaan berikutnya. Nah, ini
kita lanjut kepada pertanyaan tema di luar K3. Nah, masih tema berikutnya nih Mas Yogi nih. Nah, di pertanyaan yang sudah kita sarikan, ini bertanya terkait natura dan atau kenikmatan berkaitan dengan hadiah atau bingkisan nih Mas Yogi. Hadiah atau bingkisan. Nah, ditanyakan bahwa apakah hadiah berupa barang yang diberikan kepada karyawan berprestasi itu termasuk natura yang dikecualikan dari objek pajak? Gitu. Silakan Mas Yogi menjelaskan kepada kawan pajak. Jadi gini ya, kawan pajak ya, kalau berkaitan hadiah itu kita memang harus memastikan dulu apakah hadiah itu bagaimana. Kalau kita lihat sudah ada pengaturan mengenai hadiah sebelumnya ya. Kan hadiah itu ada hadiah undian, ada hadiah karena prestasi ya. Kalau hadiah undian naik PPh final gitu ya, pasal 82. Iya, betul. Sebelumnya Kemudian udah ada lah. kalau dia prestasi kan kalau ini orang pribadi kena PPh pasal 21, tapi kalau yang terima bukan orang pribadi dikenakan PPh pasal 23. Tapi beda kalau kita ngomongnya bingkisan. Nah, kalau bingkisan di dalam PMK 66 tahun 2023 ini memang ada dua jenis di sini pengaturannya di lampiran PMK ini. Oh, di lampirannya ada dua. Iya, ini berkaitan dengan natura dengan nilai dan batasan tertentu. Yang pertama kalau memang bingkisan, kalau kita lihat di sini ya, bingkisan diberikan yang berkaitan dengan hari keagamaan di sini, ya berarti tidak ada batasannya. Tapi kita lihat dari keagamaan ini ya dibatasi hanya 5 hari keagamaan Mas Iqbal. Di sini 5. Ya, yaitu hari raya Idul Fitri, ya kemudian hari raya Natal, ya hari suci Nyepi, hari raya Waisak dan tahun baru Imlek. Hanya 5 itu. Hanya 5 itu ya. Kalau hari raya lain berarti nggak masuk bingkisan yang ada thresholdnya. Contohnya Idul Adha nih. Nggak masuk dalam PMK ini. Oh, jadi dia malah masuk ke yang nomor 2 ya? Nomor gitu 2. Ya, di sini ya. Nomor 2. Kalau nomor 2 bagaimana? Berarti selain hari raya keagamaan di sini, artinya ada threshold-nya di sini. Disampaikan ada threshold-nya ya. Bukan kalau ada selain hari raya 5 hari raya tersebut, ya, pemberian bingkisan selain 5 hari raya tersebut, maka berlaku threshold adalah 3 juta per pegawai per tahun. Jadi hitungnya seperti ini kawan pajak. Contohnya diberikan nih hadiah nih, Mas Iqbal diberikan hadiah di luar hari raya keagamaan. Contohnya nih ya, mungkin diberikan hadiah. Hadiahnya 2 juta, belum merupakan objek pajak. Diberikan lagi hadiah nilainya ternyata 1 juta, di total 3 juta, bukan merupakan objek pajak. Kemudian Mas Iqbal ini sering dikasih lagi hadiah lagi. Jadi total 4 juta, maka yang 1 juta terakhir tadi yang merupakan objek pajak. Seperti itu. Ada sisa lebihnya gitu ya. Benar sekali. Ya, berlaku threshold 3 juta tadi. 3 juta. Jadi untuk bingkisan bisa dilihat di lampiran PMK 66 ada 2. Ya, ada 2 pengaturan. Kalau terkait hari raya tidak ada batasan. Kalau di luar hari raya tadi ya ada threshold atau batasannya 3 juta per pegawai per tahun pajak gitu ya. Jadi sifatnya kumulatif. Kalau misalkan sudah melebihi 3 juta, berarti sisanya itu menjadi objek pajak. Seperti itu. Oke, Mas Yogi, karena tadi sudah membahas terkait dengan hari raya. Nah, kita mau coba ke pertanyaan berikutnya lagi nih. Nah, terkait dengan bingkisan hari raya. Nih, contohnya di sini disebutkan di pertanyaan yang sudah siapkan, bingkisan hari raya Idul Fitri. Nah, terkait bingkisan ini gitu ya, karena kita tahu di perusahaan itu kan ada perbedaan level pekerjanya. Ada karyawan biasa atau staff gitu ya, ada manajer, ada direksi gitu ya. Nah, terkait bingkisan ini, ketika satu level pekerja atau manajer mendapatkan bingkisan berupa iPhone di hari raya nih Mas. Karena kan tadi mewah gitu ya. Iya, karena kan nggak ada batasannya katanya ya di hari raya Idul Fitri tadi ya. Nah, kalau manajer dapat iPhone, terus kemudian staff di bawahnya itu dapat handphone juga, tapi mereka keluarga Android gitu ya. Dari harga udah beda nih Mas ya. Nah, terkait hal tersebut, apakah hanya terkait yang menerima Android saja itu dikecualikan dari objek, dan kemudian yang mendapatkan iPhone itu menjadi objek? Apa seperti itu atau seperti apa? Ya, silakan Mas Yogi. Jadi memang benar tadi sempat kita singgung ya Mas Iqbal ya, kalau hari raya keagamaan itu tidak ada batasannya. Batasannya hanya diterima atau diperoleh seluruh pegawai. Iya, betul. Jadi bukan pegawai tertentu di sini ya. Walaupun hari rayanya bisa berbeda-beda di sini ya. Ya memang kalau kita lihat memang bisa jadi nih di lapangan terjadi kalau ternyata hadiah atau bingkisan hari raya keagamaan itu bisa berbeda Mas Iqbal. Nah, kalau kita lihat berbeda bagaimana? Karena tidak ada batasan nominalnya, maka tetap bukan merupakan objek pajak bagi penerimanya.
Tapi kembali lagi kita lihat nih ya di dalam praktik di lapangan asas kewajaran dan kepantasan itu tetap kita perhatikan. Tidak mungkin kan kalau semuanya pastinya kalau semuanya hari-hari keagamaan keputusannya karena perusahaan ini berkaitan dengan telekomunikasi nih ya udahlah dikasihkan handphone gitu ya. Nah, mungkin pasti ada perbedaan di sini, perbedaan antara level manager dengan pegawai yang biasa, apalagi pegawai baru. Semuanya diberikan tapi dengan harga yang berbeda. Itu diperbolehkan, bukan merupakan objek pajak di sini maksudnya bagi pegawai jika memang diberikan kepada seluruh pegawai. Jelas menegaskan nih ya. Tidak ada batasan nominal nih biar nggak ragu nih kawan pajak karena ya. banyak yang bertanya apakah harus sama semua atau boleh beda. Ternyata tadi sampaikan batasannya itu tidak ada batasan nilai selama gitu ya. diperoleh seluruh pegawai. Selama diperoleh seluruh pegawai. Adapun terkait pemberiannya itu diberikan juga, dilihat juga ya kepantasannya gitu ya Mas Yogi. Kepantasannya pastinya. Perusahaan berikan kan pasti ada asas, perhatikan asas kewajaran, kepantasan. Dan ini kan hanya 5 hari raya itu ya kan pajak ya, hari raya Idul Fitri, hari raya Natal, ya hari suci Nyepi, hari raya Waisak dan tahun baru Imlek. Di luar itu momennya hari raya Idul Adha diberikan lagi, Idul Fitri diberikan, Idul Adha diberikan. Nah, kalau Idul Adha nggak masuk di dalam pengaturan PMK ini, disebutkan di dalam PMK 66 tahun 2023 ini, maka masuknya ke bingkisan yang berlaku threshold 3 juta per tahun tadi. Tapi ingat ya kawan pajak, jangan sampai wah dapat kesempatan nih bingkisannya semahal-mahalnya, tidak juga seperti itu ya. Melihat juga terkait dengan biaya yang nantinya akan dikeluarkan perusahaan dan memang tujuan perusahaan kan untuk mendapatkan profit ya Mas ya. Nah, itu juga perlu diperhatikan seperti itu. Oke, Mas Yogi sudah jelas ya. Kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya nih. Nah, berikutnya terkait dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja. Nah, ini terkait dengan yang ditanyakan adalah apakah asuransi yang ditanggung oleh pemberi kerja itu merupakan natura yang dikecualikan dari objek pajak bagi si penerimanya? Silakan Mas Yogi. Memang aku lihat ini ya Mas Iqbal, asuransi ini sering ditanyakan, premi asuransi ini ya. Termasuk di IG tadi sepertinya ada yang menanyakan juga berkaitan dengan asuransi. Jadi kalau kita lihat di kawan pajak, kalau kita melihat ya, tadi ada fasilitas kesehatan ya untuk penanganan penyakit akibat kerja. Ini biasanya memang fasilitas kesehatan biasanya B2B di sini. B2B perusahaan yang membayar mempunyai klinik tertentu atau rumah sakit tertentu. Jika ada yang sakit, berarti masuk langsung ke klinik tersebut rujukannya. Nah, kalau untuk premi asuransi ini memang ada sedikit beririsan juga nih. Kalau premi asuransi bagaimana? Nah, pada dasarnya premi asuransi ini ya sudah diatur di aturan sebelumnya di Undang-Undang PPH Mas Iqbal di pasal 9 ayat 1 huruf D. Ya, jadi memang untuk premi asuransi, apakah itu premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi diguna, dan asuransi beasiswa di sini ya, jika memang dibayarkan oleh pemberi kerja, maka di sini boleh dibayarkan oleh pemberi kerja ya. Premi tersebut bukan merupakan penghasilan bagi yang bersangkutan yang menerima dan boleh dibayarkan selama berkaitan dengan 3M oleh pemberinya tadi. Jadi kalau seperti itu beda lagi premi asuransi. Mas Iqbal nih premi asuransi kemudian dibayari perusahaan. Nah, kalau bayar perusahaan di sini berarti merupakan penghasilan bagi Mas Iqbal. Berbeda dengan fasilitas kesehatan yang B2B tadi Mas Iqbal. Jadi terkait dengan pertanyaan ini sebenarnya mengacunya bukan di PMK 66 gitu ya Mas ya. Di Undang-Undang sudah PPH. Di Undang-Undang PPH sudah diatur sebelumnya gitu ya. Iya, benar sekali. Kita lanjut Mas Joki. Nah, Mas, ini terkait dengan ini Mas Joki nih yang sering ditanyakan. Nah, saya juga nih penggiat olahraga nih Mas Joki ya. Iya, Mas Iqbal. Nah, ini ditanyakan nih oleh teman-teman kawan-kawan pajak yang memang juga pencinta olahraga nih. Olahraga seperti futsal atau tenis gitu ya yang disediakan kantor, itu apakah menjadi penghasilan bagi penerimanya? Jadi memang kita lihat ya. Kalau kita lihat fasilitas olahraga di sini, fasilitas olahraga ya. Kalau memang perusahaan ini saya memberikan fasilitas olahraga, kira-kira kalau yang menerima itu merupakan penghasilan atau enggak nih. Nah, memang di dalam pengaturan di PMK 66 tahun 2023 ini ya disampaikan kalau fasilitas olahraga di sini ya selain ya olahraga golf ya, kemudian pacuan kuda, bermotor ya, terbang layang dan olahraga otomotif yang sifatnya eksklusif dan pasti butuh biaya banyak ya, bukan merupakan objek pajak bagi penerimanya ya jika diterima oleh seluruh pegawai ya, pegawai di sini bukan pegawai ya, dan batasannya adalah 1,5 juta per pegawai per tahun pajak.
Oke. Jadi batasannya sampai hanya dengan 1,5 juta per pegawai per tahun pajak. Tapi kembali lagi kita lihat nih, yang namanya olahraga itu kan nggak mungkin cuma satu orang nih Mas Iqbal. Betul. Contohnya futsal, Iya. kan pasti kan diperuntukkan untuk beberapa pegawai. Iya. Maka di situ akan berlaku juga di sini proporsional di sini. Oh. Artinya ada proporsional. Jadi maunya habisnya berapa satu tahun? 30 juta gitu ya. 30 juta sewanya per tahun, tapi digunakan untuk anggap aja 50 orang ya, dibagi aja. 30 juta dibagi 50 orang. Yang seperti itu kan. Apakah lebih dari thresholdnya atau 1,5 juta atau tidak, seperti itu. Kalau momennya lebih dari 1,5 juta, maka merupakan penghasilan bagi yang menerima. Tapi kalau tidak lebih dari 1,5 juta per tahun ya, per pegawai per tahun, maka bukan merupakan objek pajak bagi penerimanya. Nah, seperti itu. Oke, jelas ya kan pajak pencinta olahraga. Untuk futsal dan tenis itu tidak termasuk yang apa istilahnya negatif list tadi ya, yang olahraganya eksklusif tadi. Nah, untuk futsal dan tenis itu mendapatkan fasilitas dikecualikan gitu ya. Tapi dilihat juga ada thresholdnya, ada batasannya benar ya. sekali. Itu adalah 1,5 juta per pegawai per tahun pajak. Jadi silakan nih dioret-oret gitu ya, dihitung-hitung. Nah, jangan sampai tadi ketika nanti ada kelebihan ya dari 1,5 juta per pegawai per tahun pajak itu akan menjadi objek pajak gitu ya, Mas Benar Joki sekali. ya. Oke, Mas Joki. Nah, mungkin kita berlanjut nih Mas Joki ke pertanyaan terakhir ya sebelum kita masuk ke pada pertanyaan dari kawan pajak. Iya, banyak sekali nih yang Banyak udah nih dibalas nanya nih sama sama kawan tes pajak. army kita ya. Iya, Terima kasih dan tes juga army ya sudah udah membantu dibalas. ya. Baik. Oke, ini pertanyaan terakhir dulu nih terkait dengan fasilitas apartemen nih Mas Joki. Oke. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan fasilitas berupa tempat tinggal untuk pegawai tertentu. Nah, contohnya adalah fasilitas apartemen untuk manajer atau tenaga ahli dengan jumlah 5 juta per bulan. Apakah itu termasuk objek pajak atau dikecualikan? Oke, Gitu, jadi kalau silakan. Jadi gini Mas Iqbal, kalau berkaitan dengan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal itu memang jamak ya dilakukan perusahaan untuk pegawai-pegawai tertentu atau level tertentu. Jadi memang kita lihat di sini ada pembagian dua fasilitas tempat tinggal ini Mas Iqbal di dalam PMK 66 2023 ini. Yang pertama kalau fasilitas tempat tinggal itu sifatnya komunal. Maksudnya di sini digunakan orang banyak, contohnya ini ya. Digunakan orang banyak, contohnya seperti mes gitu ya. Mes itu digunakan orang banyak. Kalau untuk mes tadi diberikan fasilitas tempat tinggal berupa mes, maka tidak ada batasan nominalnya. Oke. Itu yang komunal. Sifatnya komunal ya. Komunal. Tapi kalau sifatnya eksklusif non komunal di sini, contohnya pada tadi sampaikan Mas Iqbal ya, untuk tenaga ahli diberikan apartemen 5 juta ya. Kalau seperti itu berlaku threshold ya, di dalam PMK ini diatur batasan thresholdnya ya di sini. Kalau non komunal ya bukan merupakan objek pajak jika nominalnya tidak lebih dari 2 juta per pegawai per bulan. Oke. Nah, seandainya ternyata contohnya ini Mas Iqbal ngomongnya 5 juta per bulan. Karena batasannya adalah 2 juta, ya maka yang selisihnya tadi 3 juta itulah yang merupakan objek pajak bagi penerimanya dan harus ada dipotong PPh-nya seperti itu. Oke, nah ini juga mungkin bisa menjawab pertanyaan dari kawan pajak nih Mas. Iya, ada dari yang menanyakan tadi ya. Celestial.beau ya. Iya. Kalau kawan pajak ini menanyakan, nah nilai sewanya 50 juta. Wah, Kalau tadi kan 50 5 juta nih, kalau ini 50 juta. 50 juta. 5 juta aja ada selisih lebihnya, apalagi 50 juta nih Mas Joki Ya, ya. pastinya ya. Pastinya kalau 50 juta kita tahu ya. Iya. Berarti karena thresholdnya adalah 2 juta per pegawai per bulan, maka kalau diberikan sewanya 50 juta ya. Karena tidak hanya sewa aja, bisa aja sewanya hanya 50 juta per bulan. Mewah sekali nih ya. Betul. 50 juta Kalau per bulan. Melihat dari nominalnya sudah pasti ini fasilitasnya untuk golongan tertentu. Golongan nih, Mas. tertentu. Iya, Dan kalau bukan komunal nih. Bukan komunal Bukan pastinya nih, komunal apartemen nih ya. Berarti kalau dikurangi 2 juta, sisanya itulah 48 juta itulah yang merupakan penghasilan bagi direktur tersebut. Tapi Dan kan bisa jadi lebih dari itu ya? bisa jadi lebih dari itu. Karena pas terkait dengan kenikmatan atau fasilitas, dasar nilainya kan itu adalah keseluruhan biaya, untuk memanfaatkan fasilitas tersebut gitu ya. Ingat fasilitas berarti berupa biaya yang harus dikeluarkan. Jadi bisa jadi ada biaya sewa, ada yang disampaikan. Iya. Ada lagi biaya utilitasnya Utilitasnya pasti akan gitu. Itu dihitung juga sebagai Hitung penghasilan. juga, Kalau di total lebih dari 2 juta tadi. Jadi bisa jadi Seperti tuh itu. masuk biaya listriknya,
biaya airnya ya, Oke. biaya maintenance-nya itu juga bisa masuk. Jadi bukan hanya nilai sewanya ya. Oke, seperti itu ya. Seperti itu. Oke, udah jelas nih ya. Oh, udah jelas nih. Setiau. Langsung menjawab. Nah, Oke. oke, kita lanjut lagi nih Mas ke Yes. pertanyaan dari kawan pajak ya, Ya. karena memang waktunya sudah mulai habis gitu. Udah habis ya. Nggak kerasa ya, udah Nggak kerasa 35 nih. menit kita. Iya. Oke. Kita sambung lagi ke pertanyaan dari kawan pajak Atara Faras 41 nih, Ya. terkait fasilitas kendaraan yang dikecualikan terkait penghasilan brutonya tidak mencapai 100 juta. Oh, Oke. kita artikan saja bahwa 12 bulan terakhir Iya. nggak nyampe nih Mas 100 Per bulannya juta. nggak sampai 100 juta gitu ya. Total daripada penghasilan ini apakah termasuk natura yang diberikan? Maksudnya Oke. mungkin fasilitas kendaraannya tadi Batas gitu ya. 100 juta itu apa termasuk natura ya Apakah gitu ya. termasuk natura atau bukan gitu. Silakan Mas. Yogi. Oke, jadi sebenarnya ya untuk pertanyaan ini kalau kita lihat ada memang ada di contoh PMK-nya juga. Jadi kalau untuk fasilitas kendaraan ya yang kita sebut bruto ya tidak lebih dari 100 juta ini adalah penghasilan semuanya. Baik itu penghasilan terima bulanan ya, contohnya berupa gaji, termasuk penghasilan berupa natura. Kita lihat natura ini adalah penghasilan. Imbalan kan natura juga ya. Merupakan imbalan juga. Kita cuma contohnya gajinya 50 juta. Kemudian natura fasilitas semuanya di total ternyata 40 juta di jumlah 90 juta rata-rata per bulannya. Maka bukan merupakan objek pajak bagi penerimanya. Tapi kalau contohnya gajinya 70 juta, fasilitasnya 40 juta, lebih dari 100 juta, maka fasilitas natura itu merupakan objek pajak bagi penerima tadi. Gitu Mas Iqbal. Oke, jadi dilihat ya. Walaupun tadi sebutkannya penghasilan brutonya tidak mencapai 100 juta gitu ya. Ya. Tapi perlu diingat juga fasilitas tersebut juga bagian dari penghasilan bruto. Karena thresholdnya itu menyebutkannya rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir. Kesimpulannya adalah penghasilan seluruhnya yang diterima. Keseluruhan yang Baik berupa diterima. uang maupun yang tidak berupa uang, termasuk natura dan Kenikmatan tadi ya, seperti itu. Oke, sudah terjawab pertanyaan Ya. dari kawan pajak. Dan mungkin itu saja ya terkait dengan pertanyaan yang mungkin bisa kita angkat nih Mas Yogi, karena memang Sudah dijawab nih. sisanya sudah jawab Baik, nih terima oleh kasih kawan-kawan. Bapak sudah langsung direspon ya. Iya. Oke, sudah dijawab juga nih oleh teman-teman Tax Army kita Tax ya. Army kita ada ada. Pak Giar Sowong nih. Wah, Iya. ini guru besar kita nih. Ada juga dengan Mas Ada Angga Dani Suara Aga tadi dari ya. Suara tadi juga sudah mencoba untuk membantu kita, dan juga Pak mungkin Dana juga. Pak Dana ya mencoba untuk membantu kita juga nih, Tax Ya. Army juga nih. Ya. Oke kawan pajak, dengan berakhirnya atau sudah dijawabnya tadi ya pertanyaan terakhir oleh Mas Jauki, pertanyaan dari kawan pajak tentunya di Ya. kolom chat. Berakhir pula inilah terkait dengan acara kita pada hari ini Mas Ya, Jauki Mas nih. Iqbal. Di Tax Live kita episode ke-101. Ya. Tadi sudah dijawab beberapa pertanyaan yang sudah kita sarikan nih dari pertanyaan yang timbul atau ditanyakan oleh kawan pajak juga selama edukasi perpajakan, tentunya terkait dengan PMK 66 ini ya, terkait dengan natura dan atau kenikmatan aspek pajaknya seperti apa sih gitu ya. Ya. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Joki, sudah lengkap ya. Saya rasa sudah bisa memberikan penjelasan lebih lanjut lagi ya terkait dengan apa-apa saja yang menjadi pemikiran ya yang akhirnya menjadi pertanyaan dari kawan pajak. Ya. Oke, dari saya Iqbal Rahadian ya, penyuluh pajak, dan dari teman saya Mas Jauki, iya Imaduddin Zauki, Iya. mengucapkan permohonan maaf apabila ada penyampaian informasi yang salah seperti itu, dan kami menyampaikan hatur terima kasih nih atas perhatiannya 30 menit lebih ya membersamai kami di acara Tax Live, dan mungkin apabila apa yang akan kami sampaikan adalah sampai jumpa di Tax Live berikutnya setiap Kamis pukul 3 gitu ya, setengah jam bersama kami mengobrolkan pajak, menginspirasi, mengedukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju. Terima Terima kasih. kasih.